Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal bahas rangka ESAF yang lagi viral minggu-minggu terakhir ini ya. Permasalahan dari rangka ESAF ini itu adalah rangka yang cepat keropos dan mengakibatkan patah di area sini ya nih, di area bawah sini. Dan gue udah lihat juga beberapa video, ya bukan satu dua sih, ada banyak tentang rangka ESAF ini patah di jalan umum ya. Kenapa sih rangka ESAF ini itu yang diklaim sangat kuat dan ringan, tapi di lapangan kenyataannya malah rangka ini keropos dan belah gitu ya, patah. Ada beberapa kejanggalan kalau menurut gua. Apalagi beberapa hari lalu ya, Honda itu kan mengklarifikasi tentang masalah ini, yaitu kenapa atau rangka ESAF ini itu ada warna kuning di bagian pengelasannya. Honda menjawab bahwa warna kuning itu adalah silikat yang berfungsi untuk menjaga las-lasan atau menjaga besi baja ini ya, plat baja atau rangka ini tuh terhindar dari yang namanya karat atau korosi. Nah, tapi setelah gue cari-cari tahu ya tentang silikat ini, itu ternyata sebetulnya ya itu bukan zat ya atau bukan cairan yang melindungi dari karat atau korosi. Nanti kita bahas ya. Kita bakal bahas dulu untuk rangka sebelum ESAF ini ya. Di sini gue punya gambar. Ini adalah rangka Vario Tekno ya, atau Vario 110 yang lama. Ini rangkanya itu rangka backbone ya, rangka tulang belakang. Di sini kita bisa lihat bahwa rangka backbone ini memiliki batang yang besar di area sini ya, di area depan. Dan di lengkungan sini itu tidak ada sambungan ya. Jadi dia sambungannya langsung di belakang sini nih. Di sini ada pipa gede juga yang samping ya. Jadi dia disambung di tengah-tengah sini. Jadi buat rangka backbone ini tuh maksudnya rangka utama tunggal di mana tempat mesin itu bergantung ya. Jadi buat mesin Honda 110 ini ya, Tekno ataupun Matic yang lainnya itu juga bergantungnya di antara mounting sini nih ya. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara rangka ini, rangka backbone ini dengan rangka ESAF. Nah, buat penampakannya sendiri ini udah terlihat beda ya. Jadi untuk rangka backbone ini itu benar-benar satu gondol ya, satu gondol pipa ataupun pipa berbentuk segi empat ya, yang di bending atau ditekuk. Jadi itu adalah rangka backbone ya. Nah, sedangkan kalau untuk rangka ESAF sendiri ini melalui proses pengepresan ya. Dan untuk bahannya sendiri itu dia menggunakan plat ya, plat baja yang dipres atau dibentuk lalu disatukan ya antara kedua sisi, contoh seperti ini, lalu dilas ya. Dari sini bisa kelihatan ya, ini lasannya di tengah, terus ini juga nih, di sini lasannya total ya. Kalau mungkin kalian pengen lihat langsung bisa lihat video yang lain lah, ada di sekitaran sini nih lasannya itu dia total. Tapi di sekitaran sini itu lasannya full ya, ada yang full juga di sini nih. Di sini digambar nggak terlalu kelihatan ya. Sekarang kita ngomong masalah ketebalan nih. Ini yang juga yang sering diomongin atau viral juga ya, masalah ketebalan ini nih. Jadi untuk ketebalan rangka backbone ini dulu seingat gue itu ketebalannya 3 mili ya. Untuk rangka tengah sini, rangka bawah, rangka ininya nih apa, komstir, terus rangka belakang ya, yang dua ini itu ketebalan 3 mili. Kalau untuk rangka footstep itu kira-kira sekitar 2 mili lah, dia lebih tipis ya. Nah, sedangkan untuk rangka ESAF ini kemarin gue sempat cari informasi juga ya, dan sempat gue teliti juga. Jadi rangka ESAF nih ya, ini khususnya rangka yang di sini nih, yang di samping itu ketebalannya
sekitar 1 mili ya. Jadi yang di luar sini ketebalan 1 mili, yang di dalam ini ada plat lurus itu juga 1 mili. Jadi kalau dia digabungkan, digencet itu ya, ketebalannya itu 2 mili ya. Ini untuk sebelah sini nih, rangka samping. Tapi untuk rangka yang sini itu ketebalannya 2 mili. Jadi lebih tebal yang di sini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan rangka backbone itu lebih tebal rangka backbone. Dari segi kekuatan tentunya kita udah bisa tahu sendiri lah ya, siapa yang paling kuat antara rangka ESAP ini dengan backbone ya. Buat proses pembandingan di rangka ini ya, di rangka backbone ini itu menggunakan mesin seperti ini teman-teman ya. Ini kira-kira mesin yang digunakan pada waktu itu ya untuk membanding atau menekuk pipa rangka ya, pakai alat seperti ini. Nah, kalau untuk proses press rangka ESAP ini, gue belum ada contohnya ya, karena gue belum lihat langsung juga ya, secara real gitu mereka Honda itu memakai mesin yang seperti apa ya. Gue belum nemu juga. Dari yang ramai kemarin tentang rangka ESAP itu adalah masalah kropos ya. Nah, di sini gue punya gambarnya. Ini ya. Ini adalah rangka ESAP yang kropos. Di sini kalian bisa lihat di sini terjadi kropos yang dalam ya, habis di sini. Terus di sini fathah juga. Dan ini juga foto rangka ESAP ya. Ini sampai bawahnya itu habis ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Buat rangka ESAP ini nih, ini sangat tipis. Jadi ini kalau misalkan diukur mungkin sekitar 1 mili ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini dari gambar aja udah kelihatan ya. Ini tipis banget. Dan sebelah sini itu adalah gabungan ya platnya. Plat dalam dan plat yang ini. Jadi dia digabung tebelnya segini nih. Ya, jadi 2 mili lah ya. Dan ini buat plat samping ya. Sedangkan untuk plat leher ya, ini kalian bisa lihat di sini gue zoom. Ini platnya lumayan tebal nih di area sini ya. Nih. Ini gua kira-kira ini seperti yang gue bilang tadi ya, ini tebalnya itu sekitar 2 mili. Artinya rangka tengah ini memang lebih tebal ketimbang rangka yang atau plat yang ada di samping ya. Tapi menurut gue ini masih terlalu tipis untuk sebuah rangka ya, karena untuk rangka backbone, rangka pendahulunya itu aja tebalnya 3 mili ya. Di sini juga terlihat ya, ini sudah karatan nih di area sini ya. Ini udah tinggal nunggu patah aja sebenarnya ya. Kan ini udah lumayan menyebar kemana-mana nih ya. Nah, untuk Honda sendiri sebenarnya untuk rangka ESAP ini ya, tipe ESAP ini, press ini sebenarnya udah ada di rangka Honda C70. Seperti ini gambarnya ya. Nah, tapi tidak semua rangka ini itu menggunakan sistem pengepresan ya. Nah, di sini di leher sini itu masih menggunakan pipa gondolan ya. Cuman untuk di rangka ESAP ini itu hampir semua ya. Hampir semua dilakukan dengan pengepresan ya, dari sini leher sampai belakang ya. Yang bukan paling cuman ini doang nih, komstir sama ini yang di tengah, besi yang tengah, dan footstep sini ya. Ini kelihatan pipa bulat ya. Sekarang kita lanjut buat ngomongin masalah silikat ya, yang diklaim Honda sebagai cairan anti karat untuk rangka ESAP ini. Padahal di kenyataannya ya, di lapangan itu keadaannya itu seperti ini ya, nih seperti di gambar ini, kroposnya seperti ini. Tapi di Honda malah dia berbicara bahwa itu adalah cairan silikat ya, yang berwarna kuning di area sini nih, di area las-lasannya. Di sini bakal gua kasih contohnya. Nah, ini dia contohnya ya. Yang dimaksud AHM itu adalah silikat yang melindungi besi dari korosi. Padahal
yang dibahas itu adalah karat atau korosi yang seperti ini ya, yang seperti ini nih. Anehnya mereka malah berbicara tentang silikat gitu ya. Jadi gua aja mikirnya jawabannya itu nggak nyambung gitu ya, tentang masalah ini, karat ini dengan silikat. Jadi karena gue penasaran dengan silikat ini seperti apa ya, gue searching dan gue nggak nemu tentang silikat ini. eh, Artikel-artikel ada tentang silikat tapi tidak masuk ya, atau tidak menjawab pertanyaan gue. Jadi gue nanya ke temen gue ya tentang silikat ini. Jadi dia itu pernah satu perusahaan juga sama gue, cuman dia di bagian welding atau pengelasan. Akhirnya gue tanya dia tentang silikat ini, apakah dia pernah dengar atau enggak gitu ya. Dan yang bikin gue kaget adalah jawaban dia. Bercak kuning, ya, bercak kuning yang ada di sini, nih, itu emang namanya silikat. Tapi bercak kuning yang dimaksud silikat ini itu bukan pelindung ya, atau cairan untuk melindungi besi baja dari karat. Tapi ini adalah efek dari pengelasan ya, bercak gitu ya. Jadi bercaknya menguning. Di situ gue juga agak sedikit kaget ya, karena pengakuan dari temen gue dengan Honda sendiri itu beda. Dan dia bilang bahwa bercak kuning ini ya, itu tidak bisa dihapus oleh tisu ataupun lap ya. Jadi untuk menghapus bercak kuning ini tuh butuh yang namanya cairan penghapus. Ada zat kimianya tersendiri untuk menghapus bercak kuning ini. Setelah diberi cairan itu, lalu digosok ya menggunakan sikat kawat. Nah, sikat kawatnya ini mereka menggunakan itu, temen gua menggunakan gerinda ya. Jadi matanya itu terbuat dari sikat kawat yang berputar. Jadi itu lebih cepat untuk menghilangkan bercak kuning ini. Nah, setelah bercak kuning ini itu hilang, lalu dilanjutkan ke proses pengelapan dengan lap gitu ya. Dibersihkan dahulu, lalu dilanjutkan dengan pembersihan finishing, yaitu dengan menggunakan air yang diberi zat kimia juga ya. Jadi itu mungkin untuk menghilangkan seluruh kotoran ya, seluruh minyak ya yang terdapat pada rangka itu sendiri ya gitu. Dan itu dilakukan oleh pada saat itu oleh teman gue ya, saat proses pembuatan rangka ini, rangka backbone ini. Nah, kemungkinan noda ya, noda yang ada di sini ini bercak kuning ini adalah kemungkinan bercak yang kelolosan dari sananya ya. Jadi harusnya bercak kuning ini itu tidak ada, harusnya bersih gitu. Karena kalau bercak kuning ini sudah dibersihkan itu warna baja, warna besi ya itu kembali putih ya. Ini gue kasih contoh buat ininya ya, buat warna bercak kuningnya di baja itu seperti apa setelah pengelasan. Nah, ini dia. Ini adalah bercak kuning ya yang terjadi setelah pengelasan. Ini platnya plat baja ya, sama kayak plat yang dipakai untuk rangka esap. Dan ini kalian bisa lihat sendiri di sini warna kuningnya itu ada di tengah las-lasan dan juga di pinggir ya. Jadi dia bisa di tengah ataupun di pinggir gitu ya, nih ya. Bercak kuning ini. Dan setelah dibersihkan ya menggunakan cairan khusus, dan hasilnya seperti ini nih. Jadi dia kembali ke warna asalnya, putih ya, bersih sekali nih. Nah, alasan kenapa bercak kuning ini itu harus dihapus karena pada saat proses painting, pewarnaan ya, bercak kuning ini itu bisa menghalangi ya atau membuat cat itu tidak menempel ya.
Jadi dia tidak merekat. Yang ada setelah dicat, cat ini dia akan luntur, akan jatuh ke bawah gitu ya. Yang ada adalah bercak kuning ini tidak terlapisi oleh cat. Nah, akhirnya jadi seperti ini ya, seperti gambar ini nih. Nah, jadi bercak kuningnya itu terlihat di luar ya. Nih, karena cat itu dia tidak bisa menutup, tidak bisa merekat pada bercak kuning ini yang disebut silikat ya. Nah, menurut pengakuan Honda sendiri bahwa bercak kuning ini itu adalah sebuah pelindung ya, atau sebuah cairan anti karat, tapi ternyata setelah gua tanya kepada orang ya yang pernah bekerja juga ya dalam melakukan pengelasan ya, dan ternyata bahwa warna kuning ini tuh adalah silikat memang, tapi adalah bercak kotoran yang dihasilkan setelah pengelasan. Nah, untuk mesin las yang dipakai untuk pengelasan rangka ini ya, rangka backbone itu menggunakan las tipe MIG ya, MIG. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham atau pengen lebih tahu lagi las MIG seperti apa, kalian bisa cari sendiri lah. Nah, itu juga pengelasan dilakukan pada rangka ESAP. Mesin yang digunakan juga sama dengan mekanisme robot. Nah, di sini mungkin kalian pasti bakal kaget juga ya, bahwa kok pengakuan dari Honda itu kok berbeda ya. Apakah gua harus lebih percaya sama temen gua, apakah percaya dengan Honda? Kalau gua sendiri lebih percaya ke temen gua. Kenapa? Karena dia bekerja pasti sudah dikasih tahu SOP-nya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan penanganannya seperti apa, gitu ya. Jadi gua lebih percaya omongan temen gua ketimbang apa yang diklarifikasi oleh Honda, seperti itu ya. Nah, terus untuk permasalahan korosi ini, apakah ditimbulkan oleh bercak kuning tersebut ya? Bisa jadi. Yang pertama adalah kita harus ini dulu ya, tahu dulu bahwa besi itu bisa berkarat karena beberapa hal. Pertama, udara dan juga air ya. Itu bisa membuat besi berkarat. Kedua adalah kelembaban. Ya, kelembaban ini dipengaruhi oleh suhu yang menurun ya, bisa dibilang sangat dingin sehingga bisa memunculkan basah atau air gitu ya, sehingga memicu korosi atau karat. Tapi biasanya proses ini tuh lebih lambat ketimbang besi yang terkena air gitu ya, pasti lebih lambat. Nah, ini bisa dibuktikan dengan kalian misal punya apa gitu ya di rumah, besi atau apa yang sudah dicat tapi tidak pernah kena air tapi tiba-tiba berkarat ya. Mungkin contohnya seperti tempat tidur ya. Tempat tidur itu kan dia terbuat dari besi ya yang sudah dicat, tapi sering sekali di bagian bawahnya itu terdapat karat ya, padahal kan tidak pernah kena air atau apa gitu. Itu diakibatkan karena kelembaban. Jadi kelembaban itu bisa menyebabkan besi berkarat. Nah, terus yang ketiga adalah suhu panas. Suhu yang terlampau panas ini bisa mengakibatkan besi itu menjadi korosi atau berkarat. Dan ini bisa berlaku pada bahan stainless ya, stainless steel, plat stainless steel. Itu pun bisa berkarat kalau kalian bakar ya sampai memerah gitu ya. Dan kalian tinggal tunggu aja, mungkin beberapa bulan nanti plat stainless itu pun juga akan berkarat gitu ya. Jadi untuk rangka ESAP ini, dari ketiga yang gue sebutin itu kemungkinan yang menyebabkan rangka ESAP ini karatan. Tapi yang lebih parah dari situ adalah tentang masalah silikat ini. Jadi silikat ini itu malah lolos bahkan sampai ke customer. Harusnya ini bisa dapat di QC vendor ataupun bisa dapat di QC Honda sendiri, karena di pabrik Honda itu adalah tempat perakitan ya, perakitan lampu, bodi, mesin, rangka ya. Dan dia membeli atau bekerja sama dengan vendor lain. Misal di pabrik A ini adalah diproduksi rangka ini ya, pabrik B ini adalah vendor dia untuk menerima misal bodi gitu ya,
dan pabrik C ini adalah pabrik yang vendor dia yang memproduksi mesin ya. Jadi di Honda itu cuman perakitannya aja semua. Ini kalian harus pahami sekali lagi ya. Jadi bercak kuning yang ada di rangka itu silikat adalah bercak atau kotoran yang terjadi setelah pengelasan ya. Dan kemungkinan proses pengerjaan untuk rangka ESAP ini pun harusnya sistemnya itu sama, hanya yang membedakan adalah pembentukan atau pembuatan rangka ini saja. Selebihnya harusnya untuk cara repaintnya, mungkin cara repaintnya sama, cara pembersihan silikatnya sama ya. Jadi kemungkinan sama. Nah terus yang membuat korosi ini menjadi lebih cepat itu adalah rangka ESAP ini terlalu tipis ya. Jadi seperti yang gue bilang di awal, rangka ESAP ini memiliki ketebalan nih di area pinggir 1 mili dan di area tengah itu memiliki ketebalan di lehernya ya, itu memiliki ketebalan 2 mili. Dan rangka backbone, rangka pendahulunya itu memiliki ketebalan 3 mili ya. Jadi ketebalan yang tipis ini membuat korosi ini menjadi lebih cepat, sehingga rangka itu menjadi cepat patah. Gue berbicara seperti ini tidak bermaksud untuk menjelekkan Honda ya, sama sekali tidak. Tapi gue sedikit agak kecewa tentang tanggapan mereka tentang masalah silikat dan tanggung jawab mereka kepada konsumen ya. Itu seperti tidak ada gitu. Jadi seperti main-main ya. Dan beberapa klarifikasi yang mereka lakukan itu seperti apa ya? Seperti kebohongan yang mereka berikan ke publik gitu tentang masalah silikat itu. Jadi memberikan alibi bahwa silikat ini itu adalah pelindung rangka, padahal bukan gitu ya. Dan informasi ini tuh gue searching dulu ya sebelum gue omongin di YouTube gue ini. Jadi gue searching dulu dan gue melihat beberapa video tentang proses pembersihan bercak kuning yang disebut silikat ini. Dan kalian bisa cari sendirilah untuk videonya di YouTube juga banyak ya. Kalian bisa cari sendiri tentang cara membersihkan bercak kuning pada proses pengelasan las argon atau bisa las mic ya. Kalau untuk las MMA atau las biasa ya, yang menggunakan batangan itu ya, batangan seperti lidi itu beda lagi ya. Dia tidak ada bercak kuning, tapi melainkan kotoran seperti apa ya, seperti batu-batu itu. Jadi kalau misalnya kita habis ngelas itu harus kotorannya harus dipukul lalu dibuangkan ya, lalu dihilangkan. Tapi bercaknya itu bukan kuning, lebih ke hitam gitu ya. Nah di berbagai sosial media gue lihat ya, jadi banyak orang yang menyuruh Honda ini merecall semua apa ya, motornya yang sudah jadi yang ada di pasaran untuk ditarik kembali. Kenapa? Karena alasannya motor ini dengan menggunakan rangka ESAP itu tidak aman ya, karena ini bisa memicu angka kecelakaan di jalanan umum ya. Kita nggak pernah tahu juga itu kapan terjadinya seperti apa, tapi buktinya sudah banyak terlihat ya di sosial media juga. Jadi memang benar-benar masalah ini tuh bukan masalah yang kecil gitu ya, dan ini masalah yang fatal kalau menurut gua. Jadi Honda harus mengambil tindakan yang agresif tentang masalah ini dan jangan diem aja gitu kan. Karena beberapa hari yang lalu gue lihat ini juga dari Kementerian Dagang juga sudah memanggil pihak Honda sendiri ya untuk mengklarifikasi untuk menanyakan apa yang terjadi di rangka ESAP ini gitu ya. Dan kalau misalkan kalian pengen pengen tahu infonya lebih lanjut, mungkin kalian bisa share sendiri lah, bisa cari sendiri gitu ya. Jadi gua harap sih video ini mungkin bisa dilihat juga ya oleh Honda Jepang ya, bisa dibilang pusatnya gitu ya, supaya kalau mereka melihat video ini tentang masalah ini, mereka bisa memberitahu Honda yang ada di Indonesia bahwa rangka ini tidak boleh diproduksi lagi gitu ya. Tipe rangka ini harus di stop dan diganti dengan rangka baru gitu ya. Rangka ini dibentuk melalui proses pengepresan ya, dan dimana untuk
pressnya ini tuh pasti ada tatakannya atau ada holdingnya. Contohnya seperti yang ada di sini. Ya, ini kan lekukannya seperti bulat ya. Dan holdingnya itu atau penahan atau tatakannya itu pasti dari ujung sini sampai belakang sini. Ya, dan alat pressnya itu dari atas dia tekan seperti ini sehingga terbentuklah bentuk seperti ini. Dan itu hasilnya pasti sangat presisi gitu ya. Dan nanti ketika rangka ini dilas, di welding itu tidak akan terjadi yang namanya miss ya, karena dalam proses welding kalau misalnya rangka ini terjadi salah tekuk ya atau tidak presisi itu maka las-lasannya itu akan terbuka gitu ya, karena rangka itu bergeser ya sehingga las-lasannya tidak rapat. Jadi untuk di bagian welding karena mereka menggunakan mesin ya, menggunakan robot, jadi benar-benar harus presisi. Sedangkan untuk rangka backbone ya, rangka backbone yang ini Vario 110 itu menggunakan mesin bending. Nah, sepengalaman gua kerja ya, mesin bending ini itu tingkat kepresisiannya 80%. Jadi tidak bisa sampai 100% karena setiap jam ya itu settingannya bisa berubah dengan sendirinya gitu ya. Entah itu karena usia mesin yang sudah uzur ataupun mungkin ada bagian part di dalam mesin tersebut yang sudah sedikit rusak gitu ya. Nah, ketika ada barang yang minus ya masuk ke welding, itu kemungkinan las-lasannya bisa jadi nggak rapih gitu ya. Jadi bisa ada yang berlubang karena rangka ini bergeser gitu ya, atau tekukannya sedikit miss gitu ya. Dan itu akan menjadi NG ketika sudah dilas, dan hasilnya barang itu tidak bisa dikeluarkan gitu ya. Dan jadinya barang itu harus dibuang atau dihancurkan seperti itu. Nah, berbeda dengan rangka ESAP, ini bisa meminimalisir angka NG dan tentunya mengurangi biaya kos dengan rangka yang tipis gitu ya. Jadi ini sebenarnya rangka ESAP ini tuh sangat menguntungkan sekali untuk Honda. Cuman kenyataannya di lapangan ternyata rangka ini mudah patah dan mudah keropos ya. Rangka ini memang tidak cocok untuk harian ya. Durabilitasnya itu kurang karena memakai bahan yang tipis juga ya. Terus kedua untuk proses pengerjaannya di sini silikatnya itu juga di sini ya itu belum dibersihkan ya. Jadi silikat ini itu bisa memunculkan korosi juga karena bagian dalam dari yang tertutup silikat ini itu bisa terkena korosi, bisa terkena karat ya. Jadi harusnya bercak kuning ini, silikat ini harusnya itu tidak ada, bahkan harusnya tidak sampai ke konsumen gitu ya. Nah, itu dia ya tanggapan gua ataupun pendapat gua yang ingin gua sampaikan juga di video ini ya tentang masalah rangka ESAP kropos ya. Kalian bisa simpulkan sendiri ya tentang masalah ini ya. Kalau gue memang melihat ini tuh ada kejanggalan dan sudah gue bicarakan ya tadi tentang kejanggalannya, kalian sudah paham seperti apa dan solusinya apa buat kalian yang mungkin sudah beli rangka ESAP ini adalah solusinya kalian bisa lihat cek motor kalian sekarang ya, apakah rangkanya itu sudah karat apa belum. Kalau memang sudah ada yang karat, kalian bisa las lagi, didobel aja rangkanya supaya nanti rangkanya ini tuh ketika rangka yang dari ESAP-nya ini sudah berkarat dan habis, ini masih ada penopangnya. Penopangnya yaitu adalah plat besi yang udah kalian tambah gitu ya. Dan pastikan plat besi yang kalian pakai itu adalah plat besi yang sangat tebal ya, maksimal 3 mili gitu ya. Terus juga Honda kan memberikan atau rangka baru ya, rangka ESAP dengan harga 1 jutaan. Tapi kalau menurut gua, kalau kalian beli rangka ini itu tetap aja bahannya sama ya, prosesnya sama, intinya rangka ini tuh sama saja dan kemungkinan bisa terjadi kropos atau patah mungkin bisa bertahan sampai 2 tahun sampai 3 tahun ya, kemungkinan sih seperti itu. Jadi ya kalau kalian beli rangka baru di Honda ya tetap aja sama aja gitu ya. Jadi yang ada juga kalian juga yang rugi. Jadi di sini gue nggak ada maksud untuk menjelekkan Honda ya atau membuat nama mereka buruk, tapi ini tuh sebagai apa ya, langkah supaya mereka tuh introspeksi diri, melihat bahwa di lapangan itu rangka mereka itu rusak parah ya,
keropos dan merugikan konsumen, dan ini harus segera ditangani gitu ya, karena ini permasalahan yang sangat serius tentunya. Jadi yang gue pengen adalah seperti itu ya, jadi nggak ada maksud menjelek-jelekan, dan semoga dari pihak Honda Indonesia ini bisa profesional dalam menanggapi setiap video ya, karena banyak orang yang bikin video seperti ini gitu ya, kritik mereka. Di semoga Honda ini bisa menanggapinya dengan secara profesional gitu ya. Oke, kalau gitu buat kalian yang suka dengan channel gua ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan juga bunyikan loncengnya.